Pemirsa, Satgas Anti Mafia Tanah, dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN bekerjasama dengan Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap 2 kasus mafia tanah yang terjadi di Jawa Tengah. Kasus tersebut terjadi di Kabupaten Grobogan dan Kota Semarang. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah merilis ungkap kasus mafia tanah di Provinsi Jawa Tengah. Kasus mafia tanah yang berhasil diungkap yakni berada di wilayah Grobogan dan Kota Semarang. Untuk di Kabupaten Grobogan dilakukan oleh tersangka DB dengan potensi kerugian negara mencapai 3,41 triliun rupiah. Angka tersebut dihitung berdasarkan terhambatnya rencana investasi termasuk rencana pengembangan kawasan industri. Lahan seluas 82,6 hektar yang seharusnya akan dikembangkan sebagai kawasan industri justru menjadi objek sengketa dan konflik hukum akibat jual beli yang tidak sah dan pelanggaran hukum. Modus yang dilakukan tersangka yakni memalsukan akta otentik tentang pengalihan kepemilikan hak oleh PT Azam Anugrah Abadi tanpa persetujuan publik sahnya PT Azam Laksana Intan Buana, sehingga mengakibatkan hilangnya hak pemilik yang sah dengan bantuan oknum notaris. Sementara kasus kedua di Kota Semarang terjadi ketika korban yang hendak membangun rumah berkenalan dengan tersangka DP, warga Kelurahan Radusari Semarang Selatan pada April 2019. Korban diperdaya hingga mengeluarkan uang 250 juta rupiah, namun rumah itu tak kunjung jadi hingga bertahun-tahun. Oleh Satgas Mafia Tanah Mabes Polri kita ungkap 5 kasus dengan kriteria 3 kasus dengan telah kita tetapkan 6 tersangka, kemudian diantaranya 1 tersangka telah divonis 2 tahun dengan jumlah kerugian 3,4 triliun itu di Grobogan dan 1,8 miliar itu adalah di wilayah jajaran Ungaran. Artinya bahwa ungkap kasus ini secara nasional adalah terbesar dalam mengungkap kerugian negara. Hari ini kami laporkan ada 2 kasus. Yang pertama, tempat kejadian perkara di Kabupaten Grobogan, Pak Ibu Bupati dan jajaran telah hadir, dilakukan oleh tersangka inisial DB, 66 tahun, warga Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tikir, Kota Salatiga. Modus operandi yang dilakukan tersangka adalah pemalsuan akte otentik tentang pengalihan kepemilikan tanah tanpa persetujuan pemilik yang sah, sehingga seolah-olah mengakibatkan hilangnya hak pemilik yang sah dengan bantuan oknum notaris. Di tahun 2024, Menteri ATR BPN AHY menyebut 87 kasus mafia tanah yang menjadi target, 47 kasus diantaranya sudah memasuki penetapan tersangka. Untuk kasus yang masuk pada tahap P21, terdapat 21 kasus mafia tanah yang menjadi target operasi dengan jumlah tersangka sebanyak 36 orang. Sementara luas objek tanah mencakup 198 hektar dengan total potensi kerugian negara dan masyarakat yang berhasil diselamatkan senilai 5,16 triliun rupiah. Dari Semarang, Indofan, Lingkar TV melaporkan.